Pernah nggak sih kamu ngerasa tubuhmu itu kayak ngomong pakai bahasa rahasia? Kadang kram aneh atau siklus menstruasi yang maju mundur cantik? Nah, di sini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat ngebongkar semua sinyal itu. Kenapa ini penting? Wah, ini bukan cuma soal kesehatan loh, tapi soal gimana kamu ngejalanin hidupmu setiap hari. Coba inget-inget deh, pernah nggak kamu ngerasain ada yang aneh di tubuhmu, terus panik dan langsung buka Google buat nyari tahu gejalanya? Tiba-tiba nyeri nggak jelas, atau siklus yang biasanya kayak jam Swiss jadi berantakan. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Khawatir itu wajar banget. Eits, tapi jangan keburu panik. Cukup 5 menit aja. Kita bakal kupas tuntas semua yang paling penting, langsung ke intinya tanpa bertele-tele. Jadi jangan di-skip, karena info ini benar-benar bisa jadi game changer buat kamu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Anggap aja tubuh kita ini punya semacam buku panduan atau user manualnya sendiri. Masalahnya, kita seringkali nggak pernah diajarin cara bacanya kan? Nah, sekarang kita bakal belajar bareng. Makin kita paham, makin kita bisa pegang kendali. Jadi, apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu? Ini tuh jauh lebih dari sekedar nggak sakit. Ini artinya kamu sehat secara utuh. Fisik, mental, bahkan hubungan sosialmu. Ini tentang kamu ngerasa nyaman sama tubuhmu sendiri dan punya kekuatan buat ngambil keputusan yang terbaik. Yuk, kita tur singkat ke mesin super canggih di dalam tubuh kita. Pertama, ada ovarium. Bayangin ini dua pabrik kecil seukuran buah kenari. Mereka ini nggak cuma produksi sel telur setiap bulan, tapi juga hormon yang ngatur mood, energi, sampai siklus menstruasimu. Keren banget kan? Nah, dari ovarium, sel telur bakal jalan lewat tuba falopi. Anggap aja ini semacam jalan tol eksklusif. Disinilah momen super penting bisa terjadi, di mana sel telur dan sperma bisa ketemu untuk pertama kalinya. Perjalanan yang sangat krusial. Selanjutnya, kita punya rahim. Ini adalah rumah pertama kita semua loh. Organ yang super kuat ini bisa melar dari seukuran buah pir sampai segede semangka buat ngelindungin janin. Luar biasa banget kekuatannya. Dan yang terakhir, ada serviks dan vagina, yang tugasnya jadi penjaga gerbang. Mereka ini yang melindungi seluruh sistem dari infeksi luar. Kelihatan kan? Semua bagian ini tuh kerja bareng dengan harmonis. Masing-masing punya peran yang vital. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Tubuh kita tuh pinter banget, dia selalu ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Pertanyaannya, kita dengerin nggak? Yuk, kita kenali tanda-tanda bahaya yang nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh kamu sepelekan. Nah, ini dia beberapa alarm yang paling sering bunyi. Siklus menstruasi yang nggak bisa ditebak, nyeri haid yang parah banget sampai bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain, atau keputihan yang warnanya atau baunya aneh. Ada yang kedengeran familiar? Kalau iya, dengerin baik-baik ya. Ini dia intinya. Kalau kamu ngerasain salah satu dari tiga ini, bau yang nggak sedap, rasa gatal yang ganggu banget, atau nyeri yang nggak biasa, itu bukan cuma gitu doang. Anggap aja itu cara tubuhmu teriak, "Weh, ada yang salah nih, tolongin dong." Jangan pernah ditunda-tunda. Oke, kita udah tahu sinyal bahayanya. Terus, sekarang gimana cara kita ngeresponsnya? Gimana caranya biar kita bisa ambil alih kendali lagi? Tenang, nggak serumit yang kamu bayangin kok. Ini dia 5 langkah super praktis yang bisa kamu lakuin mulai hari ini juga. Ini resep sederhananya. 1. Kebersihan itu nomor 1. 2. Apa yang kamu makan dan minum itu ngaruh banget. 3. Kelola stres. Sumpah, stres itu bisa ngacak-ngacak hormonmu. 4. Gaya hidup sehat pada umumnya. Ya, kayak cukup tidur dan gerak badan. Dan kelima yang paling penting, jangan takut buat cek rutin ke dokter. Anggap aja ini investasi buat kesehatanmu di masa depan. Jadi, kesimpulannya apa? Gampang, kendalinya itu ada di tanganmu. Semua pengetahuan yang barusan kita bahas ini bukan sekedar info lewat, tapi ini adalah kekuatan. Kekuatan buat ngelindungin dirimu sendiri. Dan ingat ya, kesehatan reproduksi itu bukan topik yang tabu buat diobrolin. Justru, makin kita kenal dan terbuka sama tubuh kita sendiri, makin gampang kita ngejaganya, baik buat sekarang maupun buat masa depan yang kita mau. Dan jangan salah, dampaknya ini lebih gede dari sekedar buat dirimu sendiri loh. Perempuan yang sehat itu pilar buat keluarga yang sehat dan jadi pondasi buat generasi masa depan yang kuat. Jadi, apa yang kamu lakuin buat dirimu itu juga berdampak buat banyak orang.
Nah, sekarang giliranmu. Setelah dengar semua ini, coba deh pikirin satu langkah kecil apa yang bakal kamu lakuin buat tubuhmu mulai hari ini. Mungkin minum air lebih banyak, atau akhirnya beraniin diri buat jadwalin konsultasi? Coba tulis di kolom komentar ya, kita saling kasih semangat. Makasih banyak udah nyimak.